Jangan pernah merasakan dirimu miskin. Kalau kamu merasa dirimu miskin, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi jadilah orang seperti yang kamu lihat. Kalau orang-orang normal yang tidak memiliki kesempatan hidup di jalan, atau dia selalu melewati hidup dengan keberuntungan, saya rasa kalau kasih persoalan atau dia harus jatuh, dia nggak akan mudah untuk bisa bangkit. Beda dengan mereka anak-anak yang luar biasa. Mereka punya kemauan keras. Mereka punya pembenaran diri yang kadang-kadang tidak on the track. Nah, tugas kita berjuang untuk on the track tadi itu kita geser kalau nggak on the track. Kita kembaliin ke relnya. Nah, itu butuh proses. Karena ini manusia. Andai anak-anak remaja-remaja ini bisa memilih. Menatap langit. Pastilah kehidupan di jalanan tak menjadi pilihan mereka. Pada bulan ku bertanya, di manakah perginya cintaku? Pada bintang ku melihat cintaku di antara mereka. Di saat teman seusia tengah berjuang menimba ilmu, mereka berada di jalanan. Berjuang untuk sekadar sesuap nasi. Antara angin malam, aku jatuh cinta kepadamu. Sampai matiku tetap cinta. Walau hanya ku anak jalanan, ku janjikan selalu menunggumu. Oh, mereka anak-anak luar biasa ya. Kalau saya ngomong, mereka bukan tipikal anak cemen. Mereka bukan tipikal anak yang nggak struggle. Kalau ngomong struggle, struggle. Sudah bisa hidup di jalan, tumbuh di jalan, tumbuh besar di jalan mulai kecil. Hidup sendiri yang harusnya mereka dalam lindungan orang tua, yang harusnya mereka dalam rengkuan kasih sayang orang tua. Mereka harus makan dari keringatnya, walaupun hanya sekedar sebagai pengamen ya, walaupun hanya sekedar dari jadi peminta-minta. Mereka bekerja terlepas apa yang dikerjakan sebenarnya nggak pada tempatnya, karena manusia nggak boleh untuk dikasihani. Fenomena munculnya anak dan remaja yang hidup di jalanan terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Tak terkecuali Malang, Jawa Timur, kota kelahiranku. Pertumbuhannya begitu pesat. Kalau nggak salah ya, pada waktu itu 98, fenomena anak jalanan mulai muncul di kota Malang. Dan jumlahnya mulai saya membantu 25 anak, akhirnya ya sekarang udah nggak karu-karuan ya. Jadi 285 aja dulu saya udah ngeri. Ternyata dari 285 2010 November, Februari 2011 sudah jumping ke 650. Dan 2 tahun lalu itu sudah hampir mendekati 1.100-1.200 ya. Tapi kalau kita kumpulkan rata-rata kurang lebih 1.000 yang bisa kita kumpulkan.
Aku tak bisa berdiam diri melihat mereka berjibaku sendirian menghadapi kerasnya kehidupan jalanan. Kemampuan teman. Tahun 1996, aku mulai mendirikan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur atau JKJT. JKJT, salah satu lembaga independen di Jawa Timur yang mengurusi segala permasalahan anak jalanan. Masih embongan kan? Mengurusi anak dan remaja jalanan seolah mengurusi masalah yang tak ada habisnya. Sebagian besar masih berkutat masalah legalitas. Oh ya udah. Tidak jelasnya asal-usul seringkali membuat mereka sulit mendapat pengakuan legalitas secara hukum. Di Bu Linda kok hilang semua. Gini, kamu waktu ketemu Bu Meta di Spenduk gimana? Waktu urus surat. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah kan itu yang katanya kan kemarin kan sudah ini tinggal satu huruf saja yang keliru dari nama ibu saya. Ternyata di sana ini masalahnya harus ikut ini, kalau mau ganti nganu ya ke pengadilan. Tapi kalau mau ikut yang di akte kelahiran, akte cerai ibu, itu cuma ganti KTP saja, KTP-nya ibu. Kamu harus cari KTP-nya ibu, bawa KTP-nya ibu. Nah, dari situ. Nah, kamu nggak cerita kalau nggak mungkin kamu bisa bawa KTP, karena kamu nggak pernah ketemu ibumu. Persoalan legalitas hukum terjadi hampir di semua lini. Mulai dari pengurusan akta kelahiran, KTP, surat pernikahan, hingga surat perceraian. Kenapa? Untuk akte kelahiran dua anaknya itu penting. Karena untuk kebutuhan sekolah, apa dan lain sebagainya, tanpa akta kelahiran anak tidak akan terakui dan tidak mendapatkan hak-haknya secara wajar di Indonesia. Saya pikir itu. Nah, ini kasus-kasus seperti itu akan melahirkan cikal bakal anak-anak yang harus stay di jalan. Jadi masalahnya itu adalah muncul dari orang tua yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengurus secara formal apa yang menjadi hak-haknya di negara ini. Gitu. Karena inilah seringkali aku harus terjun langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu anak-anak asuhku mengurus legalitas hukum mereka. Tidak lengkapnya dokumen yang dimiliki jadi salah satu penyebab anak jalanan sulit mendapat pengakuan diri secara legal. Saya suruh dia tampil apa adanya biar jenengan perso apa yang harus kita perjuangkan kurang lebihnya. Hari ini, aku menemani Arif mengurus catatan pernikahan dan akte kelahiran buah hatinya. Sudah sejak 3 bulan lalu aku memasukkan berkas Arif untuk diproses. Namun hingga kini surat nikah dan akte kelahiran tak kunjung rampung. Jadi memang selama ini di dalam aturan itu kan ada namanya yang dokumentasi penduduk rentan ya. Salah satunya adalah yang sering kita lakukan koordinasi dengan Pak Teja selaku Ketua JKJT Jawa Timur itu. Jadi memang berkas tetap kami ambil, kami lihat, akan kami verifikasi dengan database ya. Di sana memang pada saat kita melihat database akan terlihat bahwa apakah betul penduduk ini ada domisili sebelumnya. Kalau memang dia ada domisili di luar Kota Malang, maka mekanisme yang berlaku adalah mereka harus melakukan surat pindah dulu dari kota asal ke kota tujuan kita. Anak-anak asuhku selalu ditemani untuk mengurus berkas kependudukan karena sebagian dari mereka tidak mengerti prosedur yang benar. Bagi saya ya ribet sih, masih ada. Yang bikin ribet itu apanya?
ribetnya ya satu riwa-riwi, belum saya ngamen, belum nanti suruh ke sana nyari ibu, balik lagi, belum ke rumah. Nah itu ribet saya tadi. Tingkat pendidikan yang rendah membuat anak-anak asuhku kerap bingung mengikuti birokrasi pemerintah yang rumit. Andai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mau meluangkan sedikit waktu memberikan penyuluhan kepada anak-anak dan remaja yang hidup di jalanan, mungkin suatu saat nanti mereka bisa mengurus sendiri legalitas hukum mereka. Betul kalau banjir apa enggak? Enggak pernah sampai. Padahal pinggir sungai itu. Iya, Pinggir sampai situasi tinggi. Hah? Tinggi. Kehidupan anak dan remaja yang menggantungkan hidup dari jalanan di Kota Malang, jauh dari layak. Kebanyakan tinggal di pinggir sungai di kawasan Muharto. Setorane. Kamu tidur di mana? Di sini. Yang tidur di situ siapa? Betul kalau banjir apa enggak? Enggak pernah sampai. Padahal pinggir sungai itu. Iya. Pinggir sampai situasi tinggi. Hah? Tinggi. Tapi ya khawatir juga ya. Tapi lek banjir anak-anak saya suruh keluar semua kok ya. Kalau banjir airnya sampai sini? Iya kadang kawan itu enggak sampai Bawah naik. tapi nggak sampai naik. Tapi aku khawatir ada apa itu ular-ular gitu. Lho iki ayu-ayu kabeh iki. Oh, ayo. Lho, ya apa kaya ngene? Tambah habis. Kalau tadi nggak ada yang nempatin malah habis longsor. Melihat mereka membuatku malu. Aku kerap lupa bersyukur dengan nyamannya hidupku. Lupa dengan orang-orang yang hidup berkawan berbagai keterbatasan. Namanya orang sipil nggak punya hati untuk Tak ada uluran tangan dari pemerintah. Aku tak ingin berpangku tangan. Semampuku, kulakukan yang bisa dilakukan. Setiap minggu, aku dan timku menyelenggarakan pendidikan gratis. Materi yang diajarkan sama seperti yang diberikan di sekolah-sekolah formal. Harapku, lewat pendidikan, suatu saat nanti kehidupan mereka bisa lebih baik. Biaya operasional berasal dari dana pribadiku. Usahaku di bidang kelapa sawit membuatku berdaya membantu orang-orang yang membutuhkan. 6. Aku dibantu relawan yang sebagian besar mahasiswa. Ada 40 mahasiswa yang tersebar di 7 rumah belajar. Salah satunya Firda, mahasiswi jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang yang bergabung dengan JKJT sejak 2014. Kebetulan saya juga istilahnya nggak punya adik, terus saya juga melihat mereka antusiasnya untuk belajar itu tinggi banget. Jadi ya saya seneng walaupun istilahnya kondisinya serba terbatas ya Mbak fasilitasnya, tapi menurut saya ya ini tuh yang saya cuma bisa bantu pikiran, tenaga, walaupun saya mungkin nggak bisa materi, tapi saya senang. Itu. Ya Bo. Sampai Solo. Semangat para relawan meyakinkanku bahwa membantu tak harus selalu dengan uang.
Selain di Muharto, aku juga mendirikan rumah belajar di kawasan Jagalan Malang. Ada sekitar 20 anak yang belajar di sini setiap minggunya. Anak-anak belajar di rumah salah satu warga. Anak asuhku, aku libatkan membantu mengajar anak jalanan. Salah satunya Iwan, meski ia hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD. Bukankah sedikit yang kita punya akan jadi bermanfaat jika kita mau membaginya? Latar belakang anak di sini dikit banyak yang kurang, jadi kayak membaca, menulis, ya karena saya dengan hati juga untuk bisa menolong adik-adik sini biar bisa sekolah dan tidak kayak kakaknya yang nggak sekolah. Iwan menemuiku saat usianya masih 10 tahun. Ketidakharmonisan keluarga membuatnya kabur dari rumah tahun 2004. Untuk bertahan hidup, Iwan mengamen. 2 tahun hidup di Kota Malang sebagai anak jalanan, Iwan mendatangiku. Keinginan Iwan begitu kuat untuk bersekolah kala itu. Namun, keinginannya harus pupus saat ia tiba di Malang. Nggak bisa rupanya. Sudah diusahain sama ayah, masih belum bisa. Nggak bisanya kenapa waktu itu? Pertama itu karena tidak ada identitas, akte kelahiran gitu semacamnya. Nah, sudah diperjuangkan identitas, terus ke kepala sekolah lagi, katanya anak jalanan. Kalau anak jalanan nggak boleh sekolah di negeri atau formal. Apa yang dialami Iwan membuatku bertanya-tanya. Bukankah seharusnya setiap orang memiliki hak sama untuk mengenyam pendidikan? Ini membuatku sadar, aku harus mulai menaruh perhatian khusus masalah pendidikan. Mereka harus belajar untuk berani jujur di atas kekurangan diri. Orang kalau udah berani jujur di atas kekurangan diri, dia berani untuk mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pendidikan Iwan hanya sampai kelas 5 SD. Ini tidak menghentikan dirinya untuk memperkaya diri. Baginya pendidikan tidak hanya bersumber dari bangku sekolah. Tekadnya yang kuat membuatku kian tergerak mengajarinya berbagai keterampilan. Anak-anakku harus memiliki banyak keterampilan. Semua ngelirik udin, mata ngelirik udin. Ini bekal untuk masa depan mereka. Lo nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu harus bidik. Iwan amat tertarik fotografi dan videografi. Sudah 2 tahun Iwan belajar fotografi dariku. Saya dulu tertariknya karena
ya karena senang dari keinginan saya sendiri. Terus habis fotografer saya lihat video, terus kok nambah suka gitu ke video. Tapi kan sama ayah diajarin basicnya video apapun kamera itu ya basicnya dari kamera. Berkat ketekunan dan semangat Iwan untuk mengubah hidupnya, kini tawaran memotret berdatangan. Ia kerap memotret untuk momen prewedding, pernikahan, dan berbagai acara lainnya. Untuk foto prewedding, Iwan dan rekan-rekannya biasa memasang tarif 1 hingga 5 juta rupiah. Selain Iwan, ada 6 anak dan remaja lainnya yang tinggal bersamaku. Usia mereka 16 hingga 23 tahun. Mereka membantuku mengurus berbagai persoalan anak jalanan. Kini mereka mulai menekuni beragam usaha. Salah satunya membuat kerajinan kayu. Barang-barang ini dijual Rp200.000 hingga Rp500.000 per buah. Buat mungkin Mbak, kayak nama apa huruf bisa kayak bikin sepeda motor dari ini bisa kayu buat dipajang gitu. Dijual-jual gitu nggak sih? Bisa dijual kalau ada pesanan. Kadang orang mau minta apa bisa dijual. Kepada mereka, aku tanamkan pentingnya jujur kepada diri sendiri. Proses mengalir, kita mengarahkan mereka juga pada mereka harus belajar untuk berani jujur di atas kekurangan diri. Orang kalau udah berani jujur di atas kekurangan diri, dia berani untuk mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk masa depan dia. Dan untuk melatih itu, kita harus melatih mereka pada benturan-benturan kekecewaan, benturan-benturan yang mengakibatkan mereka harus gagal. Karena dari kegagalan itu mereka bisa belajar lebih dewasa, lebih pandai. Kerasnya kehidupan jalanan dan kemiskinan yang selama ini mendera telah menempa mereka, membantu mereka memahami arti hidup sebenarnya. Bersama, mereka berjuang dari hari ke hari demi masa depan yang lebih baik.